Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ke-10. Apa sifat-sifat khusus kepribadian ketiga pribadi dalam kealahan? Jawabannya ialah sifat khusus Sang Bapa ialah memperanakan Sang Anak. Sifat khusus Sang Anak ialah diperanakan oleh Sang Bapa. Sifat khusus Roh Kudus ialah dari kekekalan keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Dasar firman Tuhan dalam menjawab pertanyaan tersebut diambil dari Ibrani 1 ayat 5 sampai 6 dan 8, Yohanes 1 ayat 14 dan 18, Yohanes 15 ayat 26 dan Galatia 4 ayat 6. Kita perlu mendapatkan pengertian agar kita mendapatkan pemahaman yang lengkap. Yang pertama, istilah memperanakan bukan dalam pengertian genealogis. Dan istilah keluar bukan dalam pengertian tidak ada sebelumnya. Mari kita pahami pemahaman yang digunakan karena keterbatasan kita memahami apa yang dijelaskan di dalam pemikiran ajaran Alkitab. Keberadaan Sang Anak, firman, logos, ada pada Bapa dan keberadaan Bapa dinyatakan Anak. Begitu juga keberadaan Roh Kudus yang berada pada keberadaan Bapa dan Anak, sehingga ketiganya saling menyatakan. Kedua, istilah memperanakan itu berarti adanya relasi, hubungan antara Bapa, Anak, dan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Istilah teologis yang dipakai adalah regenerasi kekal dan position kekal. Namun kita perlu memahami bahwa anak dinyatakan pada dirinya anak adalah pada kekekalan yang memang Bapa adalah pribadi pertama yang ada pada diri keberadaan Bapa di dalam kekekalan. Secara ontologis kita mengerti bahwa keberadaan anak ada pada kekekalan yang sama dengan Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Kemudian dinyatakan Bapa memperanakan. Hubungan dengan pribadi kedua, di mana anak itu menyatakan diri sebagai anak karena seluruh keberadaan Bapa, baik natur, atribut, dan keberadaannya itu ada pada diri anak. Demikian juga keberadaan Bapa dan Anak, keberadaan kedua pribadi juga ada pada keberadaan dari Roh Kudus. Tetapi ketiga pribadi ini bukan tiga Allah, atau istilah yang dipakai triteisme, dan bukan politeisme atau banyak Allah, tetapi hanya ada satu-satunya. Memang perlu dipikirkan secara mendalam istilah keberadaan Allah yang satu-satunya. Artinya tidak ada yang lain selain dari keberadaan Allah yang menyatakan diri pada dirinya ada tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena tidak ada padanannya dan tidak dapat dicari ilustrasinya, maka kita harus hati-hati memberikan penjelasan. Karena ada yang salah memberi pengertian. Seperti ilustrasi matahari, panasnya matahari, dan sinarnya matahari. Itu ajaran bidat dan menyesatkan. Atau ilustrasi bunga, kelopak bunga, puting sari bunga, dan warna bunga. Itu pun ilustrasi yang menyesatkan. Atau air, uap,
dan S, itu pun ilustrasi yang menyesatkan. Atau Bapak menjadi sopir, bekerja sebagai dosen, itu pun ilustrasi yang menyesatkan. Karena Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Keberadaannya jelas, Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Anak. Dengan demikian kita bisa melihat perbedaannya. Ini adalah prinsip paradoks yang sangat tidak mudah dimengerti, tetapi gamblang dijelaskan di dalam pengajaran Alkitab. Apa yang ada pada Bapa, ada pada Anak, ada pada Roh Kudus. Apa yang ada pada Roh Kudus, ada pada Anak, ada pada Bapa. Karena dari Bapa lahir Anak. Dari Anak dan Bapa keluar Roh Kudus. Karena itu perlu menetapkan pengertian bahwa tidak menjelaskan itu dalam pemikiran antroposentris atau antropopatis berkaitan dengan regenerasi kekekalan atau position kekekalan. Istilah Bapa memperanakan sang anak dan istilah Bapa dan anak dari sana keluar Roh Kudus itu pun dalam pengertian bahasa manusia untuk memahami keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena Bapa dan Anak dan Roh Kudus ada pada dirinya dalam kekekalan yang ada sejak mulanya. Keberadaannya bukan ditentukan oleh siapa dan oleh apa. Keberadaan ketiganya itu memang ada, yang ada di mana Bapa memperanakan anak, Bapa dan anak, dari sana keluar Sang Roh Kudus. Ketiganya menyatakan keilahiannya, kealahannya, tetapi bukan tiga Allah. Karena orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, hanya satu Allah yang esa. Dan hanya satu-satunya Allah yang esa yang diajarkan di dalam Alkitab. Sementara yang lain, agama kepercayaan lain, itu bukan Allah menurut ajaran Alkitab. Tetapi sesembahan yang lagi-lagi saya katakan itu dipercaya oleh mereka. Nah, bagian ini memang sedikit rumit karena tadi ada upaya manusia mencari ilustrasinya. Dan semakin ditemukan atau dicari ilustrasi atau diterapkan ilustrasi yang dari manusia, maka semakin mungkin terjadi kesesatan, penyesatan, dan kekacauan pengertian. Kita perlu dengan iman menerima apa adanya penjelasan Alkitab. Kita dapat mengerti sebatas apa yang sudah dituliskan dan pencerahan dari Roh Kudus. Sehingga kita tidak salah mengerti. Tentu ini berhadapan dengan pengajaran sesat seperti saksi Yehova atau agnostik atau pengajaran-pengajaran yang bersifat politeisme, triteisme, monoteisme yang sesungguhnya tidak melihat keutuhan pengajaran Alkitab berkaitan dengan Trinitas. Kalau kita mau menelusuri lebih jauh lagi, maka kita akan menemukan prinsipnya berkaitan dengan Bapa menciptakan segala sesuatu, memprovidensia segala yang diciptakan, menebus segala yang diciptakannya, khususnya umat pilihannya, melalui anaknya. Ini menjadi ketentuan kekal dan diterapkan seluruhnya oleh Roh Kudus. Jadi ada urutan Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi ada kesetaraan Bapa, Anak, Roh Kudus. Dari mana keberadaannya? Ya, ada pada dirinya. Nah, kita secara ontologis dengan keterbatasan kita mengungkapkan keberadaan itu, istilah yang dipakai yang dijelaskan di dalam Alkitab dan dituliskan, Bapa memperanakan anak, anak diperanakan Bapa, Bapa dan anak di dalam kekekalan keluar Roh Kudus. Tentunya kita bisa mengerti bagian ini secara komprehensif. Sehingga keberadaan anak ini penting menjadi sentral karena anaklah yang menyatakan keberadaan Bapa dan keberadaan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak menyatakannya.
Dan keberadaan Roh Kudus secara lengkap dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita melalui firman Tuhan yang dituliskan oleh para penulis di dalam Perjanjian Baru. Memang di sini kita perlu pencerahan dan tentunya hikmat dari Roh Kudus. Terlebih khusus sebelumnya adalah kita memerlukan regenerasi dalam hidup kita agar kita dijadikan, diadopsi, diterima sebagai anak-anak Allah untuk mengetahui keberadaan Bapa dan Roh Kudus dari kesatuan kita dengan anak Allah, sehingga kita mengerti maksud dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam ajaran Alkitab. Kiranya pemahaman yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian yang mendengar, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.